HS code. Oke, teman-teman, ini istilah yang banyak ditanyakan oleh banyak teman kita yang lain, terutama yang baru mengenal bidang ekspor impor. HS code ini singkatan dari Harmonized System atau kita biasa sebut sebagai sistem klasifikasi dan pengelompokan barang ekspor impor yang menggunakan kode-kode atau angka-angka tertentu ya, teman-teman. Jadi seperti kalau saya lebih bisa mengibaratkan seperti kita manusia ya. Manusia itu kan punya nomor identitas pendudukan ya. Begitu juga setiap barang ekspor impor itu diberikan suatu nomor identitas yang kita sebut dengan nomor HS atau HS code ini. Terus kemudian HS code ini dirilis atau dikeluarkan ya oleh World Customs Organization tentunya atas kesepakatan negara-negara anggotanya ya. Dan HS code ini mulai digunakan diratifikasi oleh berbagai negara anggotanya sejak tanggal 1 Januari 1988 termasuk oleh negara kita, negara Indonesia. Kemudian HS code ini digunakan untuk berbagai kepentingan atau berbagai keperluan ya teman-teman ya. Di antaranya untuk penentuan tarif pungutan negara. Pungutan negara itu macam-macam ya, kita kenal untuk ekspor impor itu ada beberapa macam pungutan negara seperti bea masuk, pajak impor seperti PPN, terus kemudian PPH, PPNBM dan lain sebagainya ya. Untuk ekspor juga sama, ada namanya bea keluar ya, dan pajak ekspor dan lain yang terkait dengan hal tersebut. Selain untuk penentuan tarif pungutan negara dalam rangka ekspor impor, HS code ini juga digunakan untuk kepentingan lainnya ya, seperti untuk pembuatan statistik, penentuan rule of origin atau ROO suatu barang ekspor impor, terus untuk pengawasan komoditi ekspor impor dan lain sebagainya. Masih banyak fungsi yang lain. Di Indonesia sendiri, HS code ini dibukukan dan diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi daftar HS code yang banyak tadi itu dibukukan dalam suatu buku yang disebut dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia saat ini namanya ya. Nama sebelum BTKI ini adalah BTBMI, Buku Tarif Bea Masuk Indonesia. Nah, saat video ini dibuat, yang berlaku adalah BTKI versi tahun 2022 karena memang baru diperbarui ya tahun 2022 yang lalu ya. Sedikit kita lihat di dalam BTKI ini. Di dalam BTKI ini berbagai jenis barang ekspor impor itu dikelompokkan lagi. Nah, ini kurang lebih kalau kita lihat pembagiannya atau ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Diklasifikasikan atau dibagi-bagi lagi produk-produknya menjadi bagian-bagian dan menjadi bab. Ada 21 bagian dalam BTKI tersebut dan ada 98 bab plus 2 bab tambahan termasuk untuk barang digital. Yang terbaru ini ada barang digital yang masuk ke dalam klasifikasi atau ada HS code-nya. Terus kemudian di dalam buku HS tadi, di dalam BTKI tadi itu juga berbentuk seperti ini ya, ada kolom-kolomnya ya. Jadi kolom yang pertama ini adalah penomorannya untuk setiap jenis barang kita sebut dengan HS code dan juga dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan pos tarif. Kemudian kolom kedua ada uraian barang dalam bahasa Indonesia. Kolom ketiga ada uraian barang dalam bahasa Inggris, jadi ini bilingual distribusi barang. Kemudian kolom ketiga ada besaran tarif bea masuk atau import duty. Bea masuk ini ada yang berbentuk persentase atau biasa disebut dengan bea masuk ad valorem. Dan ada juga yang berbentuk jumlah dalam mata uang rupiah ya. Misalnya seperti bea masuk untuk gula itu dalam rupiah biasanya. Dalam besaran rupiah misalnya gula itu Rp250 per
kilogram. Contoh biaya masuk spesifik. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom besaran biaya keluar. Untuk ekspor tentunya ya. Terus kemudian kolom selanjutnya ada tarif PPN. Jadi kalau kita lihat saat ini sudah 11%. Kemudian kolom selanjutnya ada kolom PPN BM atau PPN barang mewah. Nah, untuk cara penentuan HS pada suatu barang, tentunya kita mengikuti SOP atau kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kalau kita di Indonesia mengajunya ke Custom Indonesia ya, atau bea cukai ya, instansi di Indonesia, dan juga mengacu ke ketentuan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh World Custom Organization.